Biaya relevan untuk pengambilan keputusan khusus. Biaya relevan untuk pengambilan keputusan khusus. Keputusan dapat dibedakan atas keputusan rutin yang terjadinya bersifat teratur, dan keputusan khusus yang terjadinya tidak teratur. Contoh keputusan rutin adalah keputusan pembelian bahan baku dan penentuan harga jual reguler. Keputusan khusus yang umumnya terjadi berupa 1. Menerima atau menolak pesanan khusus atau special order decision. 2. Membeli atau membuat sendiri atau make or buy decision. 3. Menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu atau stop or continue business departments. 4. Menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk atau sell or process further. Dalam pengambilan keputusan khusus, biaya merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan guna menentukan pilihan. Dalam pengambilan keputusan, biaya dari satu alternatif diperbandingkan dengan biaya dari alternatif lainnya. Permasalahannya adalah bahwa beberapa biaya dari suatu alternatif kadang tidak relevan dengan keputusan yang akan diambil. Karena itu, agar dapat dihasilkan keputusan yang tepat, maka harus ada alat yang dapat membantu untuk mengidentifikasi biaya mana yang relevan dan mana yang tidak. Biaya yang tidak relevan harus dieliminasi dalam proses pengambilan keputusan. Biaya yang relevan dengan suatu keputusan adalah biaya masa yang akan datang, yang berbeda di antara alternatif yang akan dipertimbangkan untuk dipilih. Dengan demikian, yang tidak termasuk biaya relevan terdiri dari 1. Biaya tenggelam atau sunk cost, yaitu biaya yang timbul akibat pengambilan keputusan yang telah lalu, atau biaya yang telah terjadi dan yang tak dapat diubah oleh keputusan sekarang, atau masa yang akan datang. 2. Biaya yang tidak berbeda di antara alternatif yang dipertimbangkan. Karenanya kedua jenis biaya yang tidak relevan tersebut harus dieliminasi pada waktu akan memilih alternatif mana yang akan diambil. Keputusan menerima atau menolak pesanan khusus atau special order decision. Pesanan khusus merupakan pesanan penjualan di luar penjualan reguler. Harga jual yang ditetapkan pada pesanan khusus adalah harga jual di bawah harga jual normal. Kondisi yang dipertimbangkan dalam penerimaan pesanan khusus. 1. Perusahaan memiliki kapasitas yang menganggur. 2. Harga jual pesanan khusus tidak akan merusak harga pasar produk dari penjualan reguler. Data yang relevan dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus adalah berikut. Pendapatan diferensial dari pesanan khusus adalah berupa hasil penjualan dari pesanan khusus. Biaya diferensial. Biaya yang diperhitungkan sebagai biaya diferensial dari pesanan khusus biasanya berupa biaya variabel saja. Sedangkan biaya tetap diharapkan sudah tertutup dari hasil penjualan yang reguler. Biaya tetap baru akan ikut dipertimbangkan jika biaya ini bertambah atau berkurang akibat pengambilan keputusan menerima pesanan khusus tersebut. Kriteria keputusan menerima atau menolak pesanan khusus adalah berikut. 1. Pesanan khusus sebaiknya diterima. Jika dengan menerima pesanan khusus, pendapatan diferensial yaitu tambahan pendapatan dengan diterimanya pesanan khusus, lebih tinggi dari biaya diferensial yaitu tambahan biaya karena memenuhi pesanan khusus. 2. Pesanan khusus sebaiknya ditolak, jika pendapatan diferensial lebih rendah dari biaya diferensialnya. Berikut ini diberikan kasus yang berkaitan dengan pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. PT Angkasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi sepatu olahraga.
Perusahaan menerima penawaran dari pelanggan khusus yang ingin membeli 3.000 pasang sepatu dengan harga Rp125.000 per pasang. Biaya pengiriman dan administrasi yang diperlukan untuk memenuhi pesanan tersebut diperkirakan sebesar Rp3.500.000. Kapasitas penuh perusahaan 30.000 pasang sepatu per tahun. Taksiran penjualan sepatu dari PT Angkasa untuk tahun 2024 adalah 25.000 pasang dengan data harga jual dan biaya seperti dalam tabel. Harga jual sebesar Rp150.000 per pasang. Biaya bahan baku sebesar Rp45.000 per pasang. Biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp40.000 per pasang. Biaya overhead pabrik Rp35.000 per pasang. Di dalamnya terdapat 40% berupa biaya variabel. Biaya penjualan dan administrasi Rp25.000 per pasang. Di dalamnya terdapat 20% berupa biaya variabel. Diminta, keputusan apa yang harus diambil oleh PT Angkasa sehubungan dengan adanya pesanan khusus tersebut? Berdasarkan perhitungan, dapat diketahui bahwa pendapatan diferensial, yang berupa pendapatan dengan diterimanya pesanan khusus, adalah sebesar Rp375 juta. Dan biaya diferensial, yaitu tambahan biaya karena memenuhi pesanan khusus, adalah sebesar Rp300.500.000. Sehingga kenaikan pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp74.500.000. Dengan demikian, keputusannya adalah, pesanan khusus 3.000 pasang sepatu sebaiknya diterima, karena akan dapat menaikkan pendapatan sebesar Rp74.500.000. Keputusan membeli atau membuat sendiri atau make or buy decision. Keputusan membeli atau memproduksi sendiri umumnya dihadapi oleh perusahaan yang produknya terbentuk oleh beberapa komponen bahan baku. Data yang relevan untuk pengambilan keputusan adalah 1. Biaya terhindarkan atau avoidable cost, yaitu biaya yang tidak akan terjadi jika suatu alternatif membeli dipilih. 2. Harga beli komponen dari luar. Dalam pengambilan keputusan membeli atau memproduksi sendiri perlu dibandingkan antara biaya terhindarkan dengan harga beli dari luar. Jika harga beli dari luar lebih rendah daripada biaya terhindarkan, maka sebaiknya penawaran dari luar diterima, dan jika harga beli dari luar lebih tinggi daripada biaya terhindarkan, maka sebaiknya membuat sendiri. PT Bima berusaha dalam bidang perakitan. Selama ini suku cadang A dari produk rakitannya diproduksi sendiri dari pabriknya. Kebutuhan suku cadang per tahun 100.000 unit. Biaya produksi suku cadang tersebut tampak seperti pada tabel. Perusahaan tersebut menerima tawaran dari perusahaan lain untuk membeli suku cadang dengan harga Rp25 per unit. Fasilitas yang digunakan untuk memproduksi suku cadang A akan menganggur jika suku cadang tersebut dibeli dari pihak luar. Diminta, keputusan apa yang harus diambil oleh PT Bima sehubungan dengan adanya penawaran suku cadang tersebut? Berdasarkan perhitungan, dapat diketahui bahwa biaya terhindarkan adalah sebesar Rp22 per unit. Dan harga beli dari luar sebesar Rp25 per unit, sehingga keuntungan jika memproduksi sendiri adalah sebesar Rp3 per unit. Dengan demikian, keputusannya adalah, sebaiknya perusahaan memproduksi sendiri suku cadang A, karena akan dapat menghemat biaya Rp3 per unit atau Rp300.000 per tahun. Keputusan menghentikan atau melanjutkan departemen usaha tertentu atau stop or business departments. Keputusan ini biasanya dihadapi oleh perusahaan yang memiliki beberapa departemen penghasil laba, yang salah satu departemennya mengalami kerugian yang diperkirakan akan berlangsung terus.
Data yang relevan dalam pengambilan keputusan tersebut adalah 1. Pendapatan yang hilang atau foregone revenues dari departemen yang akan dihentikan. 2. Biaya terhindarkan atau avoidable cost dari departemen yang akan dihentikan. Kriteria dalam keputusan menghentikan atau melanjutkan suatu departemen adalah berikut. 1. Jika biaya terhindarkan, yaitu penghematan yang diperoleh lebih tinggi daripada pendapatan yang hilang akibat dihentikannya kegiatan usaha departemen, maka penghentian kegiatan usaha departemen sebaiknya dilakukan. 2. Jika biaya terhindarkan, yaitu penghematan yang diperoleh lebih rendah daripada pendapatan yang hilang akibat dihentikannya kegiatan usaha departemen, maka penghentian kegiatan usaha departemen sebaiknya tidak dilakukan. Suatu toko memiliki 3 departemen, yaitu Departemen Kosmetika, Departemen Pakaian dan Departemen Barang Kelontong. Laporan laba rugi untuk setiap departemen dalam tahun anggaran 2024 seperti pada tabel. Manajemen memperkirakan bahwa kerugian yang dialami oleh Departemen Kelontong akan berlangsung terus di masa yang akan datang. Karena itu manajemen mempertimbangkan apakah departemen tersebut akan dihentikan atau diteruskan kegiatan usahanya. Diminta, keputusan apa yang harus diambil oleh manajemen sehubungan dengan kerugian Departemen Kelontong tersebut. Penyelesaian. Berdasarkan perhitungan, dapat diketahui bahwa biaya terhindarkan dari Departemen Kelontong adalah sebesar 23 juta rupiah. Dan pendapatan Departemen Kelontong yang hilang adalah sebesar 25 juta rupiah, sehingga kerugian, jika Dep Kelontong dihentikan adalah sebesar 2 juta rupiah. Dengan demikian, keputusannya adalah sebaiknya manajemen tidak menghentikan kegiatan Departemen Kelontong, karena mengakibatkan kerugian bagi perusahaan sebesar 2 juta rupiah. Menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk atau sell or process further. Apabila manajemen menghadapi dua pilihan, apakah menjual produk tertentu pada kondisinya sekarang, atau memprosesnya lebih lanjut menjadi produk lain yang lebih tinggi harga jualnya. Dalam mengambil keputusan ini, data yang relevan adalah pendapatan dan biaya diferensial. Kriteria keputusan menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk adalah berikut. 1. Produk tersebut sebaiknya diolah lebih lanjut jika pendapatan diferensial, yaitu tambahan pendapatan jika produk tersebut diolah lebih lanjut, lebih tinggi dari biaya diferensial, yaitu tambahan biaya pengolahan untuk produk tersebut. 2. Produk tersebut sebaiknya tidak diolah lebih lanjut jika pendapatan diferensial, yaitu tambahan pendapatan jika produk tersebut diolah lebih lanjut, lebih rendah dari biaya diferensial, yaitu tambahan biaya pengolahan untuk produk tersebut. Berikut ini diberikan kasus yang berkaitan dengan pengambilan keputusan menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Produk A mempunyai harga jual sebesar Rp10.000 per unit. Harga pokok produk A adalah tampak seperti pada tabel. Di pasar telah terjadi perkembangan baru mengenai meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk A+ dengan harga jual Rp18.500 per unit. Produk A+ merupakan hasil pengolahan lebih lanjut atas produk A. Untuk pengolahan lebih lanjut atas produk A menjadi produk A+ tersebut tidak memerlukan investasi dalam mesin dan equipment, namun hanya memerlukan biaya pengolahan lebih lanjut sebesar Rp5.000 per unit. Diminta, keputusan apa yang harus diambil oleh manajemen sehubungan dengan produk A tersebut. Berdasarkan perhitungan, dapat diketahui bahwa pendapatan diferensial adalah sebesar Rp8.500.000 dan biaya diferensial sebesar Rp5 juta.
sehingga besarnya laba diferensial adalah Rp3.500.000. Dengan demikian, keputusannya adalah, dengan pengolahan lebih lanjut produk A menjadi produk A+ tersebut menghasilkan laba diferensial sebesar Rp3.500.000. Karena itu pengolahan lebih lanjut tersebut sebaiknya dilakukan.